Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani Twentika Salsabila. Di sini saya akan menghafalkan portofolio obat anti reumatoid arthritis anti epilepsi. Yang pertama ada obat Methotrexate. Contoh brand di Indonesia ada Metoject, bentuk sediaan larutan injeksi. Kemudian Chemotrexate, bentuk sediaan injeksi. Kemudian Sanotrexate, bentuk sediaan larutan injeksi. Kemudian Versat, bentuk sediaan tablet. Dan Reutrex, bentuk sediaan juga tablet. Indikasi artritis reumatoid. Kemudian off-label, kehamilan ektopik. Kemudian efek samping obat. Efek samping obat stomatitis ulceratif, leukopenia, kemudian malaise, kemudian kelelahan yang tidak semestinya, menggigil, demam, pusing, dan penurunan resistensi terhadap infeksi. Kemudian interaksi obat terhadap adalimumab dapat menurunkan clearance adalimumab. Kemudian pada clispatin terdapat kemungkinan perubahan eliminasi Methotrexate di ginjal. Kemudian mekanisme aksinya menghambat reduktase asam dihidrofolat dan menghambat sintesis purin dan asam timidilat. Kemudian cara pemberian secara oral. Kemudian untuk populasi khusus pada kehamilan kategori X, yang dapat menyebabkan toksisitas pada embrio janin dan kematian pada janin jika diberikan kepada ibu hamil. Kemudian laktasi untuk ibu menyusui tidak ada informasi terkait terkait efek bayi yang disusui atau produk susunya. Kemudian untuk fungsi ginjal, ekskresi terganggu dan akumulasi terasa lebih cepat pada pasien dengan gangguan ginjal. Obat selanjutnya ada Levlunomid. Contoh brand di Indonesia Arafa, bentuk sediaan tablet salut-selaput, indikasi rheumatoid arthritis. Kemudian off-label untuk pasien yang transplantasi ginjal. Kemudian untuk efek samping obat diare, kemudian peningkatan konsentrasi serum AST atau ALT, kemudian alopecia dan ruam. Untuk interaksi obat, kolistiramin dan arang aktif dapat menurunkan konsentrasi metabolit aktif plasma. Kemudian pengobatan dengan obat Methotrexate dan hepatotoksisitas jika diberikan bersamaan dapat menyebabkan hepatotoksisitas. Kemudian rifampicin meningkatkan konsentrasi metabolit aktif dan dapat meningkatkan efek kerugian dalam vaksin hidup. Kemudian mekanisme
aksi menghambat sintesis pirimidin dengan menghambat aktivitas enzim dihidroorotat dehidrogenase yang menghasilkan efek antiproliferatif dan antiinflamasi. Kemudian cara pemberian biasanya diberikan secara oral dengan dosis harian tunggal tanpa memperhatikan makanan. Kemudian populasi khusus pada kehamilan pada kehamilan kategori X, kemudian tidak disarankan untuk ibu menyusui. Untuk pediatrik, keamanan dan keefektivitasan obat pada anak-anak tidak ditentukan. Kemudian untuk pasien geriatrik, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pasien dewasa yang lebih muda. Kemudian gangguan hati, terapi ini tidak disarankan untuk pasien dengan gangguan ginjal akut atau kronis yang ada sebelumnya. Kemudian untuk gangguan ginjal, gunakan dengan hati-hati, tidak ada evaluasi mengenai hal ini. Lalu selanjutnya ada obat hidroksikloroquine. Nama brand yang ada di Indonesia ada Plaquenil, Aluquin, Hidroxin, kemudian Calquin dan Sanloquin. Bentuk sediaannya sama, tablet 1 selaput. Kemudian untuk indikasinya untuk pasien dengan gejala rheumatoid arthritis yang berkembang. Kemudian untuk off-label untuk pengobatan COVID-19. Kemudian untuk efek samping obat ada pusing, kemudian mual, muntah, anoreksia, kemudian perut kram, kemudian seperti efek dermatologis, kemudian miopati atau neuropati dan otot rangka. Kemudian untuk mekanisme kerja menghambat penggerak neutrofil dan kemotaksis eosinofil, kemudian merusak antigen antibodi yang bergantung pada komplement. Kemudian untuk cara pemberian obat diberikan secara oral dengan makanan atau segelas susu. Lalu kemudian populasi khusus untuk kehamilan pada kehamilan kategori C. Kemudian laktasi untuk ibu menyusui itu terdistribusi pada ASI. Namun banyaknya obat yang masuk ke dalam ASI tidak berbahaya untuk bayi. Kemudian untuk pediatrik, terapi jangka panjang dikontraindikasikan pada pasien anak-anak. Kemudian untuk pasien dengan gangguan hati, gunakan dengan hati-hati, terutama pada pasien dengan terapi hepatotoksik lainnya. Kemudian dapat terkonsentrasi di hati dan gunakan dengan hati-hati. Kemudian obat selanjutnya ada etanercept. Bentuk sediaan di Indonesia itu ada Etervion, bentuk sediaannya serbuk cairan
serbuk injeksi liofilisasi, kemudian ada Enbrel, cairan injeksi. Indikasinya untuk mengelola tanda dan gejala rheumatoid arthritis. Kemudian off-label tidak ada, efek samping obat, infeksi saluran pernapasan atas, dan reaksi di tempat penyuntikan. Kemudian untuk mekanisme aksi, mengikat dan menghambat, mengikat dan menonaktifkan TNF, sehingga mencegah peradangan sinovial. Kemudian cara pemberian, suntikan subQ ke paha atas, paha, perut, dan lengan atas. Kemudian hindari penyuntikan di area lesi proliasis. Kemudian populasi khusus untuk kehamilan kategori B, untuk laktasi belum ada informasi terkait keamanan obat ini pada anak-anak. Kemudian untuk geriatrik, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan pasien dewasa yang lebih muda. Namun terdapat kemungkinan infeksi terhadap pasien geriatrik, maka digunakan dengan hati-hati. Kemudian obat selanjutnya phenytoin. Brand di Indonesia ada Ikaven, bentuk sediaannya injeksi, kemudian Dekatona, bentuk sediaannya kapsul, kemudian ada Dilantin dan Kotoin yang bentuk sediaannya tablet lepas lambat. Kemudian untuk indikasi itu untuk semua jenis epilepsi. Kemudian untuk off-label tidak ada. Untuk efek samping obat itu ada mual, muntah, konstipasi, anoreksia, ataksia, kemudian penglihatan kabur, dan juga insomnia. Kemudian untuk interaksi obat itu antasida. Kalsium yang mengandung ion kalsium dapat mengurangi efektivitas phenytoin. Asupan alkohol akut dapat meningkatkan konsentrasi serum phenytoin. Kemudian mekanisme aksi, pembatasan propagasi kejang, pengurangan PTP dengan mengurangi masuknya ion natrium secara pasif, sehingga akumulasi kelebihan natrium tidak terjadi selama stimulasi tektonik. Kemudian cara pemberian diberikan secara peroral, lalu terdapat perpanjangan pada kalsium phenytoin dan diharuskan untuk regimen dosis sekali sehari. Kemudian untuk populasi khusus itu kehamilan kategori D, untuk laktasi terdistribusi ke ASI. Namun untuk agenda menyusui itu masih dianggap kompatibel. Kemudian untuk pasien geriatrik, pasien dengan gangguan fungsi hati, pasien lansia itu dapat menunjukkan efek awal toksisitas. Kemudian untuk pasien dengan gangguan fungsi hati, pasien dengan gangguan ginjal itu
dapat meningkatkan konsentrasi glukosa yang dapat mengakibatkan hiperglikemia dan glukosaria. Selanjutnya ada obat topiramate. Nama brand di Indonesia ada Topamax. Bentuk kesediaan kapsul dan tablet. Kemudian indikasi untuk monotropi pasien yang baru saja didiagnosis epilepsi. Kemudian off-label untuk mengontrol binging dan purging dan untuk mempromosikan penurunan berat badan. Kemudian untuk efek samping obat, sakit perut, penurunan berat badan, kemudian diplopia, faringitis, kemudian masalah mood, tremor dan gaya berjalan yang abnormal. Kemudian untuk interaksi obat, topiramate akan menurunkan efek atau tingkat dihidroergotamin dan ergotamin dengan mempengaruhi enzim CYP3A4 hati atau usus. Kemudian mekanisme kerja dengan mengaktifkan aktivitas GABA dan menghambat aktivitas glutamat. Topiramate memblokir rangsangan saraf, mencegah kejang dan migrain. Selain itu, memblokir saluran natrium yang bergantung pada tegangan. Yang selanjutnya memblokir aktivitas kejang. Kemudian cara pemberian diberikan secara oral tanpa memperhatikan makanan. Kemudian selanjutnya ada populasi khusus. Populasi khusus kehamilan pada kategori C, kemudian laktasi dapat terdistribusi pada ASI, di tikus, dan belum didapatkan informasi untuk pada manusia. Kemudian pediatrik, keamanan dan kemanjuran dan keefektivitasan obat, kemanjuran dan keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan untuk pasien anak di bawah 2 tahun. Untuk pasien geriatrik, pengalaman yang tidak memadai pada pasien umur 65 tahun untuk menentukan apakah pasien geriatrik merespon secara berbeda atau tidak dengan manusia dewasa normal lainnya. Kemudian yang terakhir untuk pasien gangguan ginjal dan hati, gunakan dengan hati-hati dan disarankan untuk menurunkan clearance-nya. Kemudian selanjutnya adalah levetiracetam. Contoh brand di Indonesia ada Kepa dan Spiritam. Keduanya memiliki bentuk sediaan tablet salut salaput. Kemudian indikasi adjunctive terapi pada vokal dan miclonical seizure. Kemudian untuk off-label itu digunakan untuk mengobati fase manik dari bipolar. Ya, kemudian efek samping obat ada pusing, gugup, kemudian depresi, pemusuhan, batuk, anoreksia dan juga kantuk. Kemudian
Untuk interaksi obat ada davepiron, metoclopramid intranasal, meningkatkan efek lain dari yang lainnya. Kemudian mekanisme kerja modulasi pelepasan neurotransmitter sinaptik melalui pengikatan protein vesikal sinaptik 2 SV2A di otak. Kemudian cara pemberian, berikan secara oral 2 kali sehari tanpa memperhatikan makanan. Kemudian populasi khusus untuk kehamilan kategori C, untuk laktasi terdistribusi ke dalam ASI. Hentikan menyusui karena dapat menyebabkan resiko pada bayi. Kemudian untuk pediatrik, keamanan dan kemanjuran obat tidak ditentukan pada anak di bawah 16 tahun. Kemudian untuk geriatrik, pada pasien geriatrik tidak ada perubahan substansial atau signifikan untuk pengobatan atau terapi pasien geriatrik dengan pasien dewasa yang lebih muda lainnya. Kemudian untuk pasien dengan gangguan ginjal disarankan untuk menurunkan CLCR dan mengikuti rekomendasi obat. Selanjutnya ada lamotrigin. Contoh brand di Indonesia adalah Mictal dan lamotrigin. Bentuk sediaan keduanya adalah tablet. Kemudian untuk indikasi itu sebagai monoterapi untuk diagnosa pasien epilepsi parsial, epilepsi umum dan tonik klinik. Kemudian untuk off bubble untuk pengobatan bipolar akut, schizophrenia dan pengobatan unipolar. Kemudian untuk efek samping obat ada insomnia, kelelahan, kemudian nyeri dada, edema perifer, kemudian ide untuk bunuh diri, kemudian dermatologis. Kemudian untuk interaksi obat, lamotrigin akan menurunkan tingkat atau efek sabotografir dengan meningkatkan metabolisme. Lamotrigin akan meningkatkan efektivitas dari devoluted dan lainnya. Kemudian mekanisme kerja mengurangi aktivitas antikonsultan, kemungkinan sama dalam penanganan bipolar. Kemudian cara pemberian itu secara oral. Secara oral dalam 1 atau 2 dosis terbagi tanpa memperhatikan makanan. Kemudian untuk populasi khusus, kehamilan kategori C, kemudian laktasi, ASI dapat terdistribusi ke dalam obat dapat terdistribusi ke dalam ASI. Hentikan penggunaan karena dapat beresiko pada bayi. Kemudian untuk pediatrik, keamanan dan kemanjuran formulasi, pelepasan segera lamotrigin tidak ditetapkan untuk indikasi atau pada anak di bawah 2 tahun. Kemudian untuk geriatrik ditunjukkan pada pasien dengan umur 65 tahun
akan memberikan respon yang sama atau berbeda dengan yang sekarang. Untuk pasien dengan gangguan hati dan ginjal, gunakan dengan hati-hati. Untuk pasien dengan gangguan hati, sesuaikan dosis yang direkomendasikan. Selanjutnya, etosuximid. Contoh brand di Indonesia, Zarotin. Bentuk sediaan kapsul, indikasi digunakan untuk kejang absen sederhana dan dapat juga digunakan pada kejang mioklinik. Off-label tidak ada. Efek samping obat, sakit kepala, pusing, anoreksia, sifat tidur, diare, mual, muntah, GI kesal. Kemudian interaksi obat, abametapir dan brigatinib akan meningkatkan kadar atau efek etosuximid dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Kemudian mekanisme kerja menghambat reduktase aldehid terkait NADPH yang diperlukan untuk pembentukan gamma hidroksibutirat yang telah dikaitkan dengan kejang absen. Kemudian cara pemberian, berikan secara oral atau larutan oral tanpa memperhatikan makanan. Kemudian untuk populasi khusus itu kehamilan kategori C. Kemudian untuk laktasi itu dapat terdistribusi melalui ASI. Gunakan dengan hati-hati. Kemudian untuk pediatrik, keamanan dan kemanjuran obat tidak ditentukan pada anak dengan usia di bawah 3 tahun. Kemudian untuk gangguan ginjal dan gangguan hati, gunakan dengan hati-hati. Untuk gangguan hati, bila perlu nilai tes hati abnormal. Selanjutnya ada diazepam rectal tube injeksi. Contoh brand di Indonesia ada Stesolid rectal tube, bentuk sediaan Actavis, kemudian ada Valisan B dan Valdimax, bentuk sediaan cairan injeksi. Kemudian indikasi pemakaian jangka pendek untuk ansietas dan insomnia, dan tambahan untuk putus alkohol, status epileptikus, kejang demam, dan spasme otot. Kemudian off-label itu untuk diazepam termasuk sedasi di ICU dan pemakaian jangka pendek kelenturan pada anak-anak di cerebral palsy. Kemudian untuk efek samping obat, ataksia, euforia, ketiadaan koordinasi, kemudian sifat tidur, ruam, dan diare. Kemudian interaksi obat, abametapir dan apalutamid akan meningkatkan efek atau kadar diazepam dengan mempengaruhi metabolisme CYP3A4 hati atau usus. Kemudian mekanisme kerja mengikat reseptor pada di berbagai daerah sumsum belakang dan juga otak. Pengikatan ini menghambat asam GABA. Kemudian cara pemberian itu injeksi intramuskular, intravaskular, AC, dan rektal. Kemudian untuk populasi khusus
kehamilan itu pada kategori D. Kemudian untuk laktasi, untuk laktasi diazepam dan metabolitnya uh, terdistribusi ke ASI. Jadi hentikan menyusui atau hentikan obatnya. Kemudian untuk pediatrik itu keamanan dan kemanjuran formulasi oral tidak ditetapkan pada bayi kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk geriatrik peningkatan efek SSP, peningkatan resiko efek SSP yang merugikan, izin dapat dikurangi. Gunakan dengan hati-hati. Kemudian untuk gangguan hati itu clearance dapat dikurangi. Juga gunakan dengan hati-hati. Kemudian untuk gangguan ginjal, clearance metabolit dapat menurun. Gunakan dengan hati-hati.